malam untuk saudara-saudaraku semua yang berada di studio dan khususnya yang ada di rumah. Malam ini alhamdulillah kita kedatangan kepala suku kakak kita. Apa kabar kakak? Selamat malam kakak. Malam. Oke kakak. Sehat semua kakak? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat dulu kakak ya. Siap, itu penting. Penting. Kesehatan lebih diutamakan. Kayaknya tepuk tangannya dulu dong buat rekan-rekan yang ada di studio. Oke kakak. Kiting Cakrawala nggak mau panjang lebar nih kak. Ya. Mengapa? Ada pertanyaan nih kakak. Satu yang perlu. Siap. Daripada ngeganjel kakak ya. Siap. Yang Kiting tanyain nih, mengapa masyarakat Papua menolak Otsut Jilid 2 kakak? Alasannya apa sih kakak? Bisa dijelasin kakak? Baik. Selamat malam pemirsa. Dan salam sambil Merauke. Saya Leni Suku gue, kepala suku Papua dan sekarang staf ahli kantor staf presiden Republik Indonesia. Malam ini saya bahagia saya bisa menyampaikan kenapa sih yang terjadi keributan masyarakat di tanah Papua, masalah tolak menolak OSUS di tanah Papua. Ini pertanyaan sangat tepat ya. Selama ini saya jarang bicara masalah OSUS ya. Jilid 2 ini. Jilid 2 ini kakak. Tapi hari ini saya untuk dipaksa saya harus menjawab ini. Iya. Karena gimana kakak ya? Saya harus menyampaikan ini juga kepada kakak kan gitu kakak. Iya. Apa sih kan gitu kak? Iya, betul. Kebetulan saya terima tadi juga masyarakat kita khususnya wilayah Lapago. Wilayah Lapago itu di Pegunungan Tengah. Pegunungan Tengah kakak. Ya, itu merasa keberatan kalau disetujui oleh satu provinsi di Papua, khususnya Pegunungan Tengah, wilayah Pegunungan Tengah Lapago. Mereka maunya 6 kabupaten itu harus diminta sama-sama disahkan oleh presiden. Tadi baru laporan tadi. Jadi saya melihat di sini bahwa ada dua kelompok atau tujuan untuk menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak, baik OSUS maupun DOB. Saya melihat di sini ujung-ujungnya tujuan dan visinya sama semua kakak. Tidak jauh berbeda. Tujuannya kan untuk bagaimana untuk mensejahterakan rakyat tanah Papua. Itu aja kakak ya. Tapi karena terjadi tolak menolak ini memang harus kita bedakan. Oh seperti itu kakak ya tanggapannya. Ya. Masih boleh nanya nggak nih kak? Masih sore kak ya? Iya masih bisa. Ini kak satu lagi kak. Bagaimana tanggapan masyarakat Papua menanggapi DOB kak? DOB itu daerah otonomi baru di 3 provinsi maupun kabupaten kota. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, saya nama Yakob Jogobi, Ketua DOP Pemekaran Wilayah Adat Lapago Papua. Saya Ketua Tim Kabupaten Okika, Pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya. Bapak Presiden mau sahkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan. Saya mohon sebagai Ketua Wilayah Adat Lapago DOP sama-sama 6 pemekaran kabupaten sama-sama, yaitu 1 pemekaran Kabupaten Okika, 2 pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, 3 pemekaran Kabupaten Bokoga, 4 pemekaran Kabupaten Balim Center, 5 pemekaran Kabupaten Yahukimo Barat atau Pegunungan Seir, 6 pemekaran Kabupaten Yahukimo Timur. Terima kasih Bapak Presiden. Kepada Bapak Presiden yang kami hormati, saya atas nama tokoh 6 DOB Lapago menyampaikan kepada Bapak bahwa masyarakat mereka ingin merdeka di dalam kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu kami mau Bapak sahkan pemekaran sama-sama dengan provinsi
masyarakat mau ingin jadi sama dengan masyarakat lain di Indonesia, seperti di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi dan lain-lain. Dan yang lain-lain mereka rasa menolak apa itu, mereka minta menolak, tapi mereka akan minta, mereka akan kerja sama-sama. Untuk itu Bapak, kami mohon, kami tidak mau lagi tahun depan, tidak mau lagi kepada presiden yang lain sementara Jokowi. Bapak sahkan. Terima kasih Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Kami dari Papua, khusus dari Pegunungan Tengah, wilayah Lapago. Kami sampai hari ini kami masih tinggal di daerah belakang. Kami belum ada lampu, kami belum ada jaringan listrik, kami belum ada jalan, kami belum ada pendidikan yang jelas. Karena kami ketinggalan. Kami mau supaya daerah itu harus buka sama dengan tempat lain. Untuk itu kami bawa pemekaran Kabupaten Enam tadi teman-teman sebutkan itu orang-orang sudah lama, tim-timnya sudah meninggal semua. Kami mau Indonesia tetap ada di sana. Kami mau merdeka melalui kesejahteraan ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, dan infrastruktur. Untuk itu kami mau supaya tahun ini kalau bisa mekarkan. Kenapa provinsi baru saja bawa tapi bisa disahkan, artinya bisa diundang-undangkan. Sementara kabupaten itu sampai 22 tahun, 18 tahun, 19 tahun sampai hari ini belum bicara. Kami mau kalau presiden sebelum turun harus sahkan dulu. Bapak berani ke Papua banyak kali. Presiden dari ke presiden belum pernah ke Papua. Tapi kami mau supaya presiden sudah banyak kali ke Papua, berarti presiden masih ada hati untuk perhatian khusus ke Papua. Untuk itu kalau bisa Bapak sebelum turun harus sahkan pemekaran kabupaten ini. Lebih khusus untuk daerah Lapago, lebih di gunung. Karena tempat lain itu mereka bisa jalan naik pesawat, sebentar naik kapal bisa 2-3 jam sampai. Kami sampai 1 hari. Untuk itu kami mau supaya presiden tahun ini kalau bisa sahkan. Kami tunggu, kalau tidak minta maaf. Kami akan keluar. Terima kasih. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, nama saya Arik Lektoi Wenda, Ketua Tim Daerah Otonom Baru Balim Center. Dengan ini saya meminta kepada Bapak Presiden untuk segera mensahkan bersamaan dengan ketiga provinsi yang telah Bapak sepakati. Dengan sangat hormat kami meminta untuk supaya Balim Center, Okika, Bogoga, Yaukimo Timur, Yaukimo Barat, Puncak Trikora, Tolo disahkan bersama-sama. Dan juga Bapak Presiden yang terhormat, aspirasi rakyat yang murni adalah aspirasi rakyat tentang daerah otonom baru pemekaran kabupaten. Kami telah berjuang berpuluh-puluh tahun. Orang tua saya sudah pergi, sekarang saya ganti. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Presiden, sekali lagi saya minta untuk daerah otonom baru kabupaten harus bersama-sama dengan provinsi. Terima kasih. Baik. Mungkin ini baru saya jelaskan ya ke dalamnya ini. Ke dalamnya ya. Tadi ada 2 kelompok tadi. Jadi ada tanggapan masyarakat kita 2 kelompok. Yang kelompok pertama menolak, berpandangan bahwa seandainya kalau DOB itu masuk wilayah Papua atau daerah-daerah pedalaman dan sebagainya, mereka hanya kekhawatirkan hanya beberapa hal. Pertama adalah selama DOB masuk ke daerah pedalaman, nanti takutkan masyarakat tersingkir. Artinya kenyataan terjadi sekarang di Papua, tanahnya tanpa pelepasan, tanpa diketahui masyarakat, tahu-tahu sudah ada sertifikat tanah gitu kan ya. Terus ketika mereka mau bangun rumah,
Terus ada yang datang, nah ini tanah saya, jadi masyarakat takut. Nah, itu terjadi. Jadi dengan saya memang menghadapi saya sendiri, dan saya juga udah menangani masalah itu. Dan orang itu pun dimasukkan penjara karena penyerobotan tanah. Masyarakat tidak tahu. Nah, ini masalah besar, kekhawatiran terjadi kalau membuka lapangan provinsi, maka nanti akan terjadi tanah-tanah semua dijual, dibeli, maka tanpa pelepasannya bisa dibeli, apalagi yang buka provinsi. Nah, itulah kekhawatiran satu. Yang kedua adalah di Papua ini masalah perusahaan misalnya. Berapa persen orang asli Papua melibatkan untuk perusahaan-perusahaan, atau melibatkan untuk PNS atau pengusaha orang asli Papua, berapa persen? Kekhawatirannya adalah nanti orang pendatang yang kuasai itu kekhawatirannya. Terus ada lagi kekhawatirannya hal-hal yang kecil lah, misalnya tanah mereka itu sepanjang jalan, kan mereka tidak punya kios. Misalnya di daerah-daerah pedalaman itu ya, kalau mereka bikin kios, maka masyarakat kita pedalaman ini tersinggir. Maka mereka jadi hanya pengemis gitu. Jadi tidak bisa untuk berkembang. Nah, karena kenyataan terjadi sekarang, masyarakat kita mereka ada di pinggir-pinggir jualan pinang, jualan sayur, begitu saja. Nah, itulah beberapa hal kekhawatiran banyak. Mungkin kalau bikin jalan, mereka khawatir nanti militer masuk di pedalaman, nanti mereka bunuh kita. Itu bahasa pikiran-pikiran itulah yang muncul. Itu dari kelompok yang menolak. Masyarakat kita menolak. Terus yang apa pemerintah MRP bahwa kenapa sih undang-undang OSUS tidak dilibatkan, dibahas, waktu bahas tidak dilibatkan. Seharusnya kami khusus untuk perlu menyampaikan dan dilibatkan ya. Tapi kenapa tidak dilibatkan? Makanya mereka juga di MK. Ini alasan-alasan. Tetapi juga alasan untuk menerima, ada lagi alasan menerima. Contohnya mereka membedakan dulu dan sekarang. Membedakan dulu sekarang adalah dulu, contoh saya ini kan kampungnya jauh dari kota. Dalam besok pagi misalnya saya berangkat, dalam perjalanan saya tidur, besoknya baru masuk ke kota. Dulu saya seperti begitu. Tapi sekarang jalan sudah masuk, saya satu hari pun satu jam bisa sampai ke kota. Karena mobil masuk. Mobil sudah masuk gitu kakak ya. Iya. Jadi perbedaan orang yang ingin maju, mau ingin terima OSUS itu, mereka melihat hal ini. Dulu kami begini, tapi sekarang kami sudah bagus. Ada gitu. perubahan. Nah, terus dulu kami punya anak-anak dulu tidak bisa ke luar negeri, ke Jawa, ke luar negeri. Tapi sekarang anak-anak Papua bisa ke luar negeri, bisa akses sekolah di Jawa. Ya. Terus sarjana keluar. Maka mereka inginkan, wah kami harus maju. Nah, gitu. Kami harus maju, tidak mau ketinggalan. Daerah-daerah lain itu pikirannya yang menerima. Nah, tadi kabupaten, ada beberapa kabupaten datang tadi. Itu kabupaten Okika. Terus kabupaten maksudnya ini calon ya. Calon kabupaten Okika. Terus kabupaten Balim Center. Terus kabupaten Puncak Trikora. Terus Kabupaten Bogoga, terus Kabupaten Yaukimo, Timur Yaukimo. Terus mereka tadi datang mengadu kepada Presiden tadi. Saya sudah terima tadi. Tadi. Mereka menyampaikan apabila kalau DOP yang kami minta kabupaten tidak dikasih masa jabatannya Pak Presiden ditinggal, maka kami kecewa gitu. Kami kecewa, lebih baik provinsi tidak usah masuk, sama-sama kami nggak usah terima gitu, tanggapan mereka. Jadi mereka mau harus kabupaten juga diminta disahkan gitu, sama-sama harus minta ke pusat presiden. Itu yang permohonan tadi. Jadi ada yang terima, ada tolak yang terjadi. Jadi ada alasan-alasan. Tapi saya melihat di sini adalah semua ujung-ujungnya adalah untuk menuju kemerdekaan dalam ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Inilah di sini konsepnya di sini. Jadi yang tolak menolak terjadi ada alasan-alasan tertentu yang membuatkan. Ini sebenarnya bisa diatasi semua. Langkah-langkah apakah yang akan kakak lakukan untuk kedepannya menghadapi
masalah seperti ini Kak? Ya. Kira-kira Kak. Saya punya harapan begini, kalau ke depan memang Tuhan yang mengizinkan ya, saya mau ajak semua kepala-kepala suku 5 wilayah adat duduk bersama memecahkan persoalan ini. Mungkin tidak terlalu lama, dekat. Nanti ajak juga semua ketua-ketua tim pemekaran juga diundang, pemerintah undang duduk sama-sama pecahkan masalah ini. Ya, bagaimana solusinya? Kalau terima atau tolak. Nah, di situ kami ambil kesimpulan, hasil kesimpulan sampaikan kepada pemerintah. Kalau dibiarkan begini, ini akan berkelahi, akan jadi korban masyarakat. Dan untuk itu ya harapan saya ke depan ini ya, MRP dengan lembaga adat, nah kita ajak untuk duduk bersama-sama untuk selesaikan masalah ini betul-betul sentuhan masyarakat yang harapan untuk bisa selesaikan, karena ujung-ujungnya hanya untuk kesejahteraan, tidak ada yang lain. Asal jangan dulu ada yang ribut, ada yang asik kepentingan, tapi bagaimana kita duduk bersama untuk selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Kepala dingin. Ya. Satu lagi mungkin Kak ya, gimana sih Kak menghadapi ini, kan ada dari satu belah pihak ada yang berbeda pandangan gitu kan. Itu kan mungkin nanti kalau nggak ini bisa menimbulkan, mencuatkan untuk keamanan kesatuan seperti itu. Kalau istilah dari kubu sini nggak nyaman, sini nggak nyaman, ini bisa saja Kak timbul bentrokan. Nah, harapan Kakak seperti apa sih untuk menghadapi keamanan di Papua ini sendiri? Iya. Karena gini Kak, persatuan bukan berarti sama kan Kak, gitu Kak. Perbedaan sama-sama beda, cuma kan tetap kita Indonesia. Apa Kak untuk Papua sendiri Ya, Kak? jadi begini, masalah keamanan itu mengapa Tuhan mengajarkan damai sejahtera? Itu kata Tuhan loh, damai sejahtera. Kata damai itu mulai dari kita dulu. Itu damai dari kita pribadi, baru keluarga, baru suku dan marga dan seterusnya. Jadi yang ingin memiliki damai itu pasti ada solusi sekali. Cuma persoalannya tidak bisa mempertahankan sendiri. Artinya pendapatku, jangan pakai kalimat atau kalimat untuk pendapatku, tapi ini kita bersama. Kalimat bersama harus selesaikan masalah. Jadi ada masalah apapun, duduk sama-sama diselesaikan. Jangan tidak kita mempertahankan. Karena masalah Papua ini adalah Jakarta dan Papua yang terjadi sekarang. Jadi Jakarta itu sebagai orang tua, Papua adalah anak. Berarti harus sama-sama. Jadi apapun yang diperintahkan pemerintah pusat terhadap pemerintah Papua menerima. Karena ini agenda negara. Artinya agenda negara, program pemerintah harus diterima. Dibalik juga dari pemerintah minta apa? Karena pemerintah di Papua kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka tidak mungkin dia minta hal-hal yang negatif. Benar. Pasti memberikan positif. Contohnya keperpihakan masyarakat atau tidak OSUS pertama dan 20 tahun yang kita lewat, mungkin ada hal-hal yang di situ ngandang atau tidak berjalan mana, itulah yang diminta dibahas. Berarti pemerintah pusat dibuka. Masalahnya hak kewenangannya apa, terus hak keuangannya seperti apa, hak politiknya seperti apa, hak masyarakatnya seperti apa, yang selama 20 tahun tidak pernah jalan. Itu harus dibicarakan sama-sama dulu. Kalau saling mempertahankan tidak ada selesainya. Jadi masalah keamanan lebih baik tidak usah belajar untuk bunuh orang. Kita lawan dengan bukan untuk manusia, tapi kita lawan kemiskinan. Bukan manusianya, tapi kemiskinannya. Kemiskinannya kita lawan. Kebenciannya kita lawan dengan cinta kasih. Oke, Kakak, kayaknya dari penjelasan dari Kakak, kita cukup mengerti. Pada dasarnya, pada intinya kita harus duduk bersama, bergotong royong, dan gitu. Apa sih permasalahannya di sini? Tidak ada, karena gini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa akan selesai. Tidak ada. Kalau kita mau sama-sama, gitu Kakak. Jadi ketika masyarakat kan begini, anak kecil minta makanan, orang tua tidak mungkin kasih batu. Itu.
intinya. Asal anaknya jangan minta batu, itu aja. Oke. Sebenarnya Kiting masih banyak mau nanya lagi, pertanyaan Kiting ada udah numpuk. Cuman kayaknya kakak waktu juga yang memisahkan kita kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti langit